Rusia siapkan tempat eksekusi mati 2 tentara Inggris dan tentara bayaran asing yang terperangkap bela Ukraina. Dua warga Inggris dan 1 dari Maroko yang telah divonis hukuman mati menghadapi eksekusi di Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Pada Rabu 13 Juli 2022, pemimpin Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin mengatakan otoritas DPR telah menyiapkan tempat eksekusi mati bagi tentara bayaran asing. Ketiga tentara bayaran yang divonis mati yakni Aiden Aslin, Sean Pinner, dan Brahim Shadow. Pejabat eksekutif DPR telah menyiapkan tempat untuk melaksanakan hukuman mati tentara bayaran asing. Pemimpin Republik Rakyat Donetsk, ujar Denis Pushilin. Dikutip dari tribunnews.com, ketiga tentara tersebut telah menjalani sidang dan didakwa sebagai teroris. Denis Pushilin mengatakan Undang-Undang Republik tidak menentukan tanggal tetap. Ketiga terpidana akan dieksekusi oleh regu tembak jika banding mereka tak berhasil. Layanan eksekutif akan bertindak sesuai dengan keputusan internalnya. Pushilin menambahkan, eksekusi dan informasi tentang mereka tak akan diungkap. 3 tentara yang berjuang untuk Ukraina ditangkap di Donbas. Mereka dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung Donetsk pada 9 Juni. Mereka dianggap mengambil bagian dalam agresi bersenjata Ukraina dan mencoba menggulingkan pemerintah DPR. Menteri Kehakiman DPR Yuri Sirovatenko mengatakan pengadilan memutuskan banding mereka akhir bulan. Sebagai informasi, Aiden Aslin, Sean Pinner, dan Brahim Shadow dikabarkan kehabisan amunisi dan makanan memilih menyerah kepada pasukan Rusia. Kelompok separatis Ukraina, Republik Rakyat Donetsk atau DPR, siap untuk melaksanakan hukuman mati kepada 3 tentara bayaran asing. Hal itu diungkapkan pemimpin DPR Denis Pushilin kepada kantor berita Ukraina.ru. Pejabat eksekutif DPR telah menyiapkan tempat untuk melaksanakan hukuman mati tentara bayaran asing. Katanya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis 14 Juli 2022. Sebelumnya pada hari Rabu, Pushilin mengatakan Undang-Undang DPR tidak menentukan tanggal tetap untuk melaksanakan hukuman itu, dan layanan eksekutif akan bertindak sesuai dengan keputusan internal. Dia menambahkan bahwa eksekusi biasanya tidak umum dan informasi tentang mereka tidak diungkapkan. Pushilin juga mengatakan bahwa ketiga terpidana akan dieksekusi oleh regu tembak jika banding mereka tidak berhasil. 3 orang yang berjuang untuk Ukraina dan ditangkap di Donbas dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung DPR pada 9 Juni sebagai tentara bayaran dan mengambil bagian dalam agresi bersenjata Ukraina, mencoba untuk menggulingkan pemerintah DPR. Ketiganya, 2 warga Inggris dan 1 warga Maroko, telah mengajukan banding. Menteri Kehakiman DPR Yuri Sirovatenko mengatakan pada 12 Juli bahwa pengadilan dapat memutuskan banding mereka pada akhir bulan. Banding terakhir diajukan pada 4 Juli oleh warga negara Inggris Aiden Aslin. DPR mencabut moratorium hukuman mati pada 12 Juli. Para tentara asing itu menyerah kepada pasukan Rusia dan DPR di atau dekat Mariupol, kota pelabuhan yang diklaim DPR sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. London menuntut agar warganya diperlakukan sebagai tawanan perang di bawah Konvensi Jenewa. Rusia klaim selama 10 hari terakhir tewaskan 170 tentara bayaran di Ukraina pada 5 Juli 2022. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim selama 10 hari terakhir 170 tentara bayaran asing tewas di Ukraina. Sebanyak 99 lainnya menolak bertempur lagi melawan pasukan Rusia dan memutuskan meninggalkan wilayah Ukraina. Laporan yang dirilis situs analis intelijen Shortfront.org Kamis 7 Juli 2022 menyebutkan pada 4 Juli Rusia menggempur pangkalan tentara bayaran di Mykolaiv. Pada 3 Juli, serangan pasukan Dirgantara Rusia di pangkalan tentara bayaran asing di pinggiran utara kota Mykolaiv diklaim menewaskan sekurangnya 120 petempur dari berbagai negara. Pada 5 Juli, paspor Aloda Zviadauri dari Georgia yang berjuang di pihak nasionalis Ukraina ditemukan di Republik Rakyat Luhansk. Zviadauri adalah anggota kelompok Georgia dan terbunuh dalam pertempuran di dekat Lysychansk. Pada 4 Juli, penyiar radio Jerman RTL melaporkan tentara bayaran kedua dari Prancis meninggal karena luka yang dideritanya selama bombardimen artileri di Ukraina. Korban tewas atas nama Adrian D. 20 tahun yang bergabung dalam Legion Internasional Ukraina sejak Maret. Dia terluka bersama tentara bayaran Prancis lainnya di dekat Kharkov. Rekannya Wilfried Blair
32 tahun, meninggal di tempat pada awal Juni. Adrian terluka dan dilaporkan meninggal pada 25 Juni. Angel Adrover Martinez, 31 tahun, juga datang untuk bertarung di Ukraina pada Maret. Menurut laporan, dia memiliki masalah pribadi dan sebelumnya pernah mencoba bunuh diri. Dia tiba di Ukraina dari Belanda. Pertama dia tinggal di Lviv, melakukan tugas militer yang berkaitan dengan komunikasi, lalu dia pergi ke Donbas. Malorkan dilaporkan tewas pada 18 Juni selama pertempuran di Severodonetsk. Dia diyakini sebagai warga negara Spanyol pertama yang terbunuh di Ukraina. Menteri Kehakiman DPR Yuri Sirovatenko mengatakan pengadilan memutuskan banding mereka akhir bulan. Sebagai informasi, Aiden Aslin, Shaun Pinov, dan Brahim Shadov dikabarkan kehabisan amunisi dan makanan, memilih menyerah kepada pasukan Rusia. Kelompok separatis Ukraina, Republik Rakyat Donetsk atau DPR, siap untuk melaksanakan hukuman mati kepada 3 tentara bayaran asing. Hal itu diungkapkan pemimpin DPR Denis Pushilin kepada kantor berita Ukraina.ru. Pejabat eksekutif DPR telah menyiapkan tempat untuk melaksanakan hukuman mati tentara bayaran asing. Katanya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis 14 Juli 2022. Sebelumnya pada hari Rabu, Pushilin mengatakan Undang-undang DPR tidak menentukan tanggal tetap untuk melaksanakan hukuman ini, dan layanan eksekutif akan bertindak sesuai dengan keputusan internal. Dia menambahkan bahwa eksekusi biasanya tidak umum dan informasi tentang mereka tidak diungkapkan. Pushilin juga mengatakan bahwa ketiga terpidana akan dieksekusi oleh regu tembak jika banding mereka tidak berhasil. 3 orang yang berjuang untuk Ukraina dan ditangkap di Donbas dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung DPR pada 9 Juni sebagai tentara bayaran dan mengambil bagian dalam agresi bersenjata Ukraina, mencoba untuk menggulingkan pemerintah DPR. Ketiganya, 2 warga Inggris dan 1 warga Maroko, telah mengajukan banding. Menteri Kehakiman DPR Yuri Sirovatenko mengatakan pada 12 Juli bahwa pengadilan dapat memutuskan banding mereka pada akhir bulan. Banding terakhir diajukan pada 4 Juli oleh warga negara Inggris Aiden Aslin. DPR mencabut moratorium hukuman mati pada 12 Juli. Para tentara asing itu menyerah kepada pasukan Rusia dan DPR di atau dekat Mariupol, kota pelabuhan yang diklaim DPR sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. London menuntut agar warganya diperlakukan sebagai tawanan perang di bawah Konvensi Jenewa. Rusia klaim selama 10 hari terakhir tewaskan 170 tentara bayaran di Ukraina pada 5 Juli 2022. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim selama 10 hari terakhir 170 tentara bayaran asing tewas di Ukraina. Sebanyak 99 lainnya menolak bertempur lagi melawan pasukan Rusia dan memutuskan meninggalkan wilayah Ukraina. Laporan yang dirilis situs analis intelijen shortfront.org Kamis 7 Juli 2022 menyebutkan pada 4 Juli Rusia menggempur pangkalan tentara bayaran di Mykolaiv. Pada 3 Juli, serangan pasukan dirgantara Rusia di pangkalan tentara bayaran asing di pinggiran utara kota Mykolaiv diklaim menewaskan sekurangnya 120 petempur dari berbagai negara.